education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Insan Tama Podcast, Better Education for Better Life. Bersama saya Iva. Pada kesempatan kali ini Insan Tama Channel memiliki program baru, yaitu Podcast Insan Tama. Podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar pendidikan, anak, orang tua, dan juga sekolah. Nah, di sini sudah hadir seorang ibu yang luar biasa hebat, seorang nenek, juga pemerhati anak dan keluarga. Siapa lagi kalau bukan Ibu Zulia Ilmawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, tambahannya yes ya. Oke, Ibu kalau boleh tahu Ibu udah punya cucu ya tadi ya? Alhamdulillah Sudah 2. Alhamdulillah sudah punya 2 cucu. Kalau boleh tahu lagi, anak ada berapa Bu? Anak 3, Anak 2 cucu. Perempuan, 1 laki-laki. Sampai lupa jenis kelamin. Masya Allah. Bu, kalau ngobrol-ngobrol tentang anak nih ya Bu, anak itu kan ada yang bilang anugerah gitu ya, ada yang bilang titipan dari Allah SWT gitu. Apalagi karena titipan maka ada hak yang harus terpenuhi, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, bukan hanya pokok gitu ya, tapi juga pendidikan. Berbicara tentang anak, menurut Ibu, anak itu anugerah atau mungkin beban gitu bagi orang tua? Iya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang sangat penting ya untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya kita ini memandang anak ya. Karena dengan cara pandang yang salah ya terhadap anak-anak itu nanti akan berefek sangat besar ya di dalam kita mendampingi dan mendidik mereka ya. Nah, kalau saya ditanya ya anak itu anugerah atau beban begitu ya, pasti saya akan menjawabnya adalah anugerah ya. Nah, kita bisa lihat kan ya Mbak Ifah ya, bagaimana sebuah keluarga itu dibentuk, diantaranya tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan gitu ya. Dan ketika mungkin beberapa waktu menunggu begitu ya, ada yang setahun itu sudah mulai gelisah ya. Iya betul. Kok nggak dapat nih ya, nggak dapat keturunan gitu ya. 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin yang ada belasan tahun ya. Nah itu menunjukkan bahwa sesungguhnya anak itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan ya. Nah, karena itu juga menjadi salah satu tujuan kita menikah adalah untuk mendapatkan keturunan ya. Nah sehingga memang cara pandang terhadap anak ini menjadi sangat penting ya, agar kemudian kita ini bisa menjadikan mereka itu sebagai qurrata a'yun ya. Kembali kan kemudian kita melihat orang tua ini melihat anak itu sebagai apa gitu kan. Kalau dia sebagai anugerah tentu ya akan mendampingi, akan mendidiknya dengan sangat baik. Tetapi kalau dipandang sebagai beban gitu kan, beban itu kan sesuatu yang berat gitu ya, ayah bunda yang sangat melelahkan gitu ya. Nah pasti akan ada keengganan untuk mendampingi, akan ada ketidakikhlasan, akan ada ketidaksabaran, dan ini sangat berefek besar ya bagi tumbuh kembang anak gitu ya. Sehingga sangat penting bagi kita ya ayah dan bunda untuk memandang anak itu adalah anugerah sekaligus titipan ya. Tadi seperti Mbak Eva sudah sampaikan, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana titipan dan amanah itu ya tentu akan dimintai pertanggungjawaban ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mesti mendampingi, mendidiknya ya, merawatnya dengan sepenuh hati, dengan kesabaran dan dengan keikhlasan ya. Nah, jadi sangat penting ya kita bagaimana memandang anak itu sebagai anugerah, bukan sebagai beban. Berarti di sini bukan hanya memandang sebagai seorang anak hanya anak seperti biasa, tapi ini adalah anugerah dari Allah SWT ya Bu. Gitu. Jadi bagaimana ayah bunda memandang anak kita itu mau dipandang seperti apa sih gitu ya Bu ya. Nah biasanya di luar sana nih Bu ya, ayah bunda ada yang bilang juga nih, ada yang berpandangan mungkin ya, berpandangan setiap anak itu unik gitu dengan karakter yang berbeda. Nah menurut Ibu, apakah Ibu juga memandang seperti itu? Dan unik itu seperti apa sih Bu menurut Ibu?
Ya, Mbak Ifah dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat ya, masing-masing anak itu memang memiliki sifat yang berbeda ya. Nah, tadi kan Ibu cerita ya bahwa Ibu punya tiga anak ya. Iya, Nah, tiga anak, dua perempuan, satu laki-laki. Itu juga memiliki ciri-ciri yang berbeda ya, memiliki sifat yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi ya, passion yang berbeda ya, sehingga memang kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa anak itu unik ya, itu betul ya, maka pendekatannya pun juga ada mungkin di kelas-kelas ada pendekatan secara klasikal ya, tetapi juga ada pendekatan-pendekatan secara individual karena memang anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda ya, memiliki kecenderungan, potensi ya, bakat minat yang berbeda-beda ya, sehingga kita memang harus memandangnya anak itu sebagai sesuatu yang unik ya, yang memerlukan pendekatan individual. Iya. Jadi unik ini bukan hanya berbasis tentang fisik ya Bu. Betul. Kalau fisik pasti betul ya, pasti unik. Setiap orang pasti berbeda gitu. Walaupun jumlah matanya sama, hidungnya sama, umurnya sama, tapi bentuk wajahnya pasti berbeda. Ada yang mancung, ada yang pesek. Iya. Ada yang lurus gitu ya. Iya. Nah, dari sisi fisik aja sudah menunjukkan ya, ada perbedaan-perbedaan. Apalagi dari sisi kemampuan ya, kemudian psikologis ya, perkembangan tubuh kembangnya itu sangat berbeda-beda. Walaupun dari rahim yang sama. Iya betul. Bahkan mungkin ibunya anaknya 3 tadi berbeda-beda ya Bu. Betul, anak laki-laki seperti apa, anak perempuan seperti apa, dan pasti berbeda gitu. Dan dengan potensinya yang luar biasa, sama-sama hebat gitu ya Bu ya. Gitu. Lalu, nah dengan perbedaan itu gitu ya Bu, banyak ayah bunda mungkin di luar sana yang bingung ini gimana ya harus memberikan pendampingan atau memberikan pendidikan untuk anak yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin anak yang pertama seperti ini, anak kedua seperti yang itu, dan jadi bingung nih gimana ya Bu cara mendidiknya atau cara merawatnya, cara membimbingnya. Nah, mungkin Ibu ada tips and trick nih Bu, cara memahami karakter anak yang berbeda-beda tersebut. Nggak usah bingung ya ayah dan bunda ya, nah, karena sekali lagi kita memandangnya itu sebagai anugerah ya. Nah, kalau bingung itu berarti biasanya anak itu adalah beban ya, betul. Jadi kita bingung ya bagaimana kemudian mau mendampinginya ya. Insya Allah setiap orang tua itu diberikan kemampuan ya. Nah, jadi kita mesti harus selalu optimis ya bahwa setiap orang tua itu diberi kemampuan ya. Kan anak itu adalah amanah ya, titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua. Maka insya Allah ya para orang tua ya, ayah dan bunda akan punya kemampuan untuk mendidik dan mendampingi anak-anak yang tadi ya, yang unik gitu ya, yang memiliki perbedaan-perbedaan karakter ya, sifat dan sebagainya. Nah, hanya saja memang kita kan mendidik anak itu kan tidak asal mendidik anak ya, Ifah ya. Nah, tetapi kita satu yang pasti harus punya ilmu ya. Nah, apalagi tadi ya, setiap anak itu memiliki tumbuh kembang yang berbeda ya, memiliki karakter yang berbeda, sifat, bahkan nanti mungkin untuk pengembangan potensinya ya. Nah, sehingga orang tua satu harus punya ilmu ya. Menghadapi satu anak ilmunya satu. Anak yang kedua beda lagi ilmunya ya. Iya, anak ketiga ditambah lagi ilmunya. Jadi bisa jadi semakin banyak anak orang tua semakin pintar. Iya, semakin banyak ilmunya ya Bu. Betul, gitu ya. Nah, jadi yang pertama orang tua harus belajar terus ya. Belajar terus bagaimana menghadapi, mendampingi anak, apalagi zaman semakin berubah ya. Nah, berkembang sehingga kita akan bisa memberikan pendidikan yang terbaik ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Nah, kemudian yang kedua ya, anak itu juga harus didampingi dengan penuh cinta dan kasih sayang ya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya, di samping kita ini harus memiliki ilmu bagaimana mendidik anak. Yang kedua juga harus dididik dengan penuh rasa cinta. Betul, ya, rasa cinta, karena dengan kecintaan ya, dengan ketulusan itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa buat tumbuh kembang anak gitu. Ya, dan yang tidak kalah penting juga Mbak Ifah ya, bahwa
mendidik itu kan, anak itu kadang-kadang juga memberikan ujian-ujian ya buat kita ya, kadang-kala di tahapan-tahapan usia tertentu gitu ya. Nah, ada saja ya hal-hal yang mungkin membuat orang tua itu harus ekstra bersabar gitu ya. Nah, karena mungkin pola tingkah anak, karena anak itu sedang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi gitu ya, dan sebagainya. Nah, sehingga diperlukan di situ juga selain ilmu ya, kemudian kesabaran ya, kemudian juga tadi ya cinta dan kasih sayang, juga yang tidak kalah penting adalah keikhlasan di dalam kita itu. Itu sangat penting, Bu. Iya, ya meskipun katanya ikhlas itu susah. Gampang diucap tapi susah dilaksanakan gitu ya. Tapi ayah bunda ya, kita mesti senantiasa berupaya agar kita di dalam mendampingi anak itu betul-betul ya dilakukan dengan ikhlas. Akan sia-sia kan kalau kemudian kita menjalankan semuanya itu tanpa keikhlasan. Masya Allah. Betul. Jadi tadi ada 3 ya Bu ya. Pertama ilmu, jadi semakin banyak anaknya semakin banyak ilmunya. Masya Allah. Yang kedua kita itu dengan cinta ya, cinta dan kasih sayang. Karena kalau cinta hampa ya. Kalau yang ketiga terakhir kesabaran. Yang ketiga kesabaran dan juga keikhlasan. Gitu. Jadi ayah bunda, bagaimana ayah bunda memandang anak itu akan berpengaruh ke dalam tahap perkembangan anak tersebut gitu. Apalagi anak yang dilahirkan dari rahim sendiri ya Bu ya, pasti gitu diberikan cinta yang luar biasa. Karena melahirkannya saja dengan penuh perjuangan, mungkin Ibu Zulia melahirkan 3 orang anak dengan penuh perjuangan yang berbeda-beda. Benar, perjuangan yang berbeda-beda ya Bu ya. Kalau 10 anak mungkin juga beda lagi. Beda lagi ceritanya nih. Iya. Gitu. Dan setiap anak itu tadi ya punya potensi, punya bakat yang berbeda-beda juga. Dan insya Allah ayah bunda di rumah, karena Allah sudah mengamanahi kepada ayah bunda, maka Allah percaya bahwa ayah bunda di sini sudah mampu ya Bu ya, sudah insya Allah mampu dan siap untuk membimbing, mendampingi, mendidik anak gitu. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan gitu ya, bukan hanya keluarga, mungkin ya ayah bunda pasti istilahnya memberikan pendidikan yang terbaik, pembimbingan yang terbaik. Tapi kan pasti ada juga Bu faktor-faktor lain, lingkungan. Nah, itu bagaimana tuh kalau lingkungan? Ya, Mbak Iva dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat memahami ya bahwa anak itu tidak hanya hidup di dalam lingkungan keluarga, ya. Nah, betul, lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling utama dan pertama ya, karena memang anak-anak dilahirkan dan tumbuh berkembang di awal-awal kehidupannya itu di situ. Nah, akan tetapi anak kita kan nggak bisa kita kurung ya di rumah terus ya, dia juga harus sekolah ya, dia juga harus berinteraksi dengan masyarakat ya, dengan lingkungannya di sekitarnya ya, sehingga kita sebagai orang tua tentu juga harus bisa memilih ya, misalnya ini anak kita sudah waktunya nih ya untuk masuk usia sekolah ya, berarti kita juga harus bisa memilih bagaimana sekolah yang memang bisa memandang anak itu dengan tadi itu ya, bahwa anak itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak itu unik gitu ya. Nah, sehingga hal-hal seperti itu juga sangat kita butuhkan, karena kita kan harus memiliki sebuah lingkungan sekolah ya, lingkungan masyarakat yang seirama lah ya dengan apa yang kemudian kita berikan di dalam rumah ya. Nah, jadi sekali lagi ya ayah bunda sekalian ya, bahwa anak itu tidak hanya hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga ya, tetapi juga ada di sekolah ya, ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga memang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan sekolah juga yang mampu bisa melihat keunikan anak-anak ya, sehingga dia itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki. Betul sekali. Jadi memang harus memiliki kita sebagai orang tua, ayah bunda harus siap gitu ya, memilih sekolah atau lingkungan gitu ya yang bisa mendukung keunikan anak tersebut gitu. Nah, emang bagaimana sih Bu ciri-ciri tempat lingkungan sekolah yang bisa memfasilitasi mungkin ya keunikan anak-anak, bahkan anak-anak yang berbeda karakter gitu ya, ada yang seperti A, B gitu, dan mungkin berbeda-beda potensinya juga. Bagaimana sih Bu cara tips and triknya gitu memilih sekolah? Yang pertama tentu ya ayah bunda, kita mesti lihat konsep pendidikannya
ya. Nah, konsep pendidikannya seperti apa nih ya? Apakah memang konsep pendidikannya sesuai dengan tadi itu ya, bahwa anak itu unik gitu ya, sehingga nanti anak itu bisa berkembang ya, bisa tumbuh apa namanya sesuai dengan keunikan mereka. Ayah bunda gitu ya yang bingung gimana ya cara memfasilitasi anak gitu dengan yang karakter yang berbeda tersebut gitu. Apakah mencarikan lingkungan sekolah yang harus mendukung karakternya atau seperti apa nih Bu? Iya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti pahami ya bahwa anak-anak itu kan tidak hanya tinggal di lingkungan kita ya, di lingkungan keluarga ya. Memang betul ya, dia tumbuh kembang di situ ya, lahir di situ di tengah-tengah keluarga kita. Nah, akan tetapi anak juga membutuhkan lingkungan ya, membutuhkan sekolah ya, yang tempat-tempat itu semestinya juga memiliki apa namanya ya, sesuatu yang sama dengan apa yang kemudian diajarkan oleh orang tua di rumah ya. Nah, kalau tadi kita membahas ya, kita berbincang-bincang tentang bahwa anak itu adalah anugerah ya, kemudian anak itu memiliki keunikan ya yang luar biasa, masing-masing anak itu berbeda-beda begitu. Nah, sehingga kita memang harus bisa memilih sekolah yang kira-kira bisa melihat dengan kacamata ya bahwa anak itu seperti itu gitu ya. Karena ini menjadi kemudian sangat penting ya bagi tumbuh kembangnya ya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian anak-anak yang memiliki keunikan yang berbeda-beda itu di sekolah tidak dikembangkan ya, padahal mereka itu memiliki potensi yang sangat luar biasa ya. Nah, sehingga kita mesti ya ayah bunda memilih sekolah yang kira-kira bisa mengembangkan ya semua potensi anak-anak yang kita miliki ya, agar dia tumbuh dengan gembira ya, tumbuh dengan bahagia ya, kemudian segala keunikan-keunikan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi penting ya, sekali lagi ayah bunda untuk mencari sekolah-sekolah yang memang ya bisa mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang anak-anak itu memiliki keunikan masing-masing. Gitu. Jadi penting ya di sini ayah bunda mencarikan tempat sekolah gitu ya, lingkungan yang bisa mendukung keunikan anak-anak tersebut. Nah, tempat seperti apa gitu ya yang cocok? Tadi kan yang bisa mengembangkan. Nah, dilihat dari sisi apa nih Bu yang bisa mengembangkan tersebut gitu? Apakah dari kegiatannya kah? Atau mungkin dari guru-gurunya kah? Nah, bagaimana Bu? Iya, yang pasti pertama kalau kita itu melihat sekolah ya, karena kan kalau kita berbicara tentang sekolah ini ya, yang menjadi sesuatu yang sangat penting itu adalah program pembelajarannya ya. Program pembelajaran, konsepnya ya, konsep pendidikannya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga satu pasti kita harus mencari sekolah yang konsep pendidikannya ini betul-betul bisa mengembangkan ya, mengajarkan kepada anak-anak kita itu mengekspresikan seluruh potensi yang dimiliki ya, sehingga anak itu tumbuh dan berkembang ya sesuai dengan usia tahapan usianya gitu ya. Karena kan sekali lagi ya, anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, ini semuanya kan harus dikembangkan ya. Anak-anak itu semuanya adalah anak-anak yang hebat ya, anak-anak yang luar biasa ya. Nggak ada kan anak yang bodoh, anak yang nakal, itu nggak ada ya. Nah, itu semuanya harus dikembangkan dan kita harus mencari sekolah yang tepat untuk mereka ya, ayah bunda, sehingga mereka ini bisa tersalurkan dengan baik. Berarti harus satu lihat konsep pendidikannya ya. Nah, kemudian yang kedua tentu kita juga harus melihat guru-gurunya ya. Guru-guru seperti apa nih Bu? Guru-guru yang memiliki ilmu tentu saja ya, guru-guru yang memiliki ilmu, yang memiliki cara pandang yang sama ya, bahwa anak itu adalah anugerah, bahwa anak itu adalah sesuatu yang unik ya, yang masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga kalau kita bersekolah di tempat yang guru-gurunya itu bisa memahami seperti itu, insya Allah ya dia juga akan berusaha untuk bagaimana mengembangkan ya potensi-potensi anak itu dengan sebaik-baiknya, sehingga semua anak itu menjadi anak yang hebat ya. Dia happy ya ketika sekolah ya, dia senang, dia nyaman, dan semua potensinya akan tersalurkan ya. Nah, jadi satu, lihat konsep pendidikannya ya. Kemudian yang kedua, guru
Yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah program-programnya ya, program-program yang kemudian diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran yang itu juga semuanya akan bisa menyalurkan potensi-potensi ya, kemampuan-kemampuan, bakat yang dimiliki anak sehingga anak itu menjadi semuanya adalah anak yang hebat, anak yang bisa menjuarai ya semua lomba-lomba misalnya ya, sehingga dia akan memiliki anak-anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi yang itu sangat dibutuhkan di dalam tumbuh kembang. Tadi kan sudah berbicara ya Bu terkait konsep pendidikannya, bagaimana guru-gurunya di sekolah dan bagaimana program kegiatannya yang diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, kebetulan kita lagi di Insan Tama Podcast nih Bu. Nah, di Insan Tama tuh bagaimana tuh Bu? Iya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini kebetulan host kita, ya, ini adalah alumni Insan Tama. Jadi kalau saya ditanya begitu ya, gimana tentang Insan Tama, kayaknya lebih enak ya kita dengar ceritanya Mbak Iva ya, karena Mbak Iva ini dari SD, SMP, SMA itu sekolahnya di Insan Tama. Nah, bagaimana Mbak Iva? Iya Bu, Masya Allah, Alhamdulillah bisa diberi kesempatan belajar, menuntut ilmu, dan bertumbuh kembang gitu di Insan Tama, mulai dari jenjang SD, lalu lanjut ke SMP, lalu lanjut ke SMA. Dan di Insan Tama sesuai dengan tagline-nya, Sekolah Para Juara, kita sebagai anak itu difasilitasi dengan potensi yang berbeda. Mungkin yang bakatnya di olahraga itu semua difasilitasi, dan bakatnya di seni itu juga semua difasilitasi. Seperti itu Bu. Gitu Bu. Nah, jadi ya ayah dan bunda, nah ini bukan saya yang bicara ya, tapi Mbak Iva sebagai alumni Insan Tama dari mulai SD, SMP sampai SMA ya. Nah, jadi ya sekali lagi kalau saya ditanya bagaimana Insan Tama, ya kita lihat saja Mbak Iva ya sebagai alumninya ya, ayah dan bunda. Nah, sehingga memang ya kita mesti juga mencari sekolah yang terbaik ya, yang terbaik buat anak-anak kita. Tentu yang terbaik itu sekali lagi ya tadi ya, kita harus lihat bagaimana konsep pendidikannya ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua gurunya ya, Mbak Iva tentu juga sudah merasakan ya bagaimana guru-guru di Insan Tama yang sangat luar biasa ya, sangat care kepada anak-anak ya, sangat mengerti bahwa anak itu adalah unik gitu ya. Makanya kemudian seperti slogannya ya di SDIT Insan Tama itu Sekolah Para Juara ya, semuanya itu bisa berpeluang menjadi anak-anak yang juara ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga kegiatan ya, proses pembelajaran dan sebagainya. Tentu Mbak Iva juga sudah merasakan ya bagaimana proses pembelajaran yang penuh dengan kreativitas ya, sehingga anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, menyenangkan pasti ya, jadi sangat luar biasa mungkin ya. Nah, jadi Insan Tama seperti apa ya, kita nikmati aja kalau kita memang mau memilih Insan Tama menjadi salah satu alternatif sekolah buat anak-anak kita. Iya. Jadi ayah bunda yang penasaran seperti apa sih Insan Tama, boleh berkunjung ya mungkin ya Bunda. Survei dulu survei ya. Dulu. Nah, sebelum kita memilih sekolah memang harus survei dulu ya, mana kira-kira yang tepat untuk anak kita, dan yang pasti ya ayah bunda kita harus pertimbangkan dengan betul bahwa sekolah itu mampu mengembangkan ya seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh anak kita. Tadi berbicara tentang guru ya Bu. Jadi guru di Insan Tama itu bukan hanya memberikan ilmu saja sudah selesai gitu, tapi menjadikan peran ayah dan bunda di sekolah. Dan karena kalau di keluarga mungkin sudah ada ayah bunda, tapi di sekolah guru-guru di Insan Tama itu juga menjalankan perannya sebagai ayah atau sebagai bapak, sebagai ibu di sekolah gitu. Jadi bukan hanya mengajarkan materi saja gitu ya, tapi juga mengajarkan akhlakul karimah yang baik, terus menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu, dan sangat care ya, sangat perhatian kepada anak-anaknya. Jadi anak itu bukan hanya dianggap sebagai anak didik saja gitu ya, tapi juga sebagai anak yang benar-benar dirawat, difasilitasi pertumbuhannya gitu, difasilitasi
potensinya, bakatnya gitu dengan berbagai program. Jadi bukan hanya di kelas ya Bu ya, tapi juga tadi di program-program kegiatannya. Dan tadi juga Ibu sudah menyebutkan program-program kegiatan gitu ya di Insan Tama itu juga menumbuhkan kreativitas anak-anak. Seperti salah satu kegiatan di SD itu ada HKS, Hari Kreativitas Siswa. Mungkin Bu Zulia boleh bercerita terkait HKS. Ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh anak-anak SD khususnya ya. Nah, jadi merupakan kegiatan yang secara berkala memang dilakukan ya. Hari Kreativitas Siswa ya, HKS ya. Nah, jadi merupakan momen yang sangat penting buat anak-anak untuk berkreasi ya sesuai dengan potensi-potensi ya, passion mereka yang dimiliki, sehingga yang hobinya olahraga ya bisa dikembangkan, ada yang hobinya musik bisa dikembangkan, ada yang hobinya menjadi pengamat, peneliti ya bisa dikembangkan, yang hobinya memasak juga ada ya. Nah, jadi segala macam aktivitas yang itu memang menjadi ajang kreativitas anak-anak ya. Nah, sehingga sangat luar biasa ya, dan itu semuanya biasanya mereka juara di bidangnya masing-masing. Tuh. Jadi bagi ayah bunda yang ingin mencarikan lingkungan sekolah yang bisa memfasilitasi tumbuh kembang anaknya sesuai dengan potensi, bisa datang di Insan Tama. Seperti itu ya Bu? Betul. Masya Allah, ini Bu Zulia, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai gitu ya, terkait sekolah, terkait anak, khususnya dari anak, sekolah, dan keluarga. Dan terima kasih ya Bu Zulia atas waktunya. Mbak Iva. Iya, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama saya. Untuk ayah bunda yang masih penasaran ngobrolin apa ya minggu depan, bisa tonton lagi di Insan Tama Channel. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah menyaksikan Insan Tama Podcast. Jika podcast ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan di share. Dan jangan lupa follow akun sosial media Insan Tama. Dan terakhir, nantikan Insan Tama Podcast selanjutnya. Insan Tama Podcast, Better Education for Better Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.